Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan semangat untuk belajar, ya. Belajar agar lebih lancar dan lebih mudah memahaminya, kita berdoa dahulu dan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita belajar tentang materi, cahaya, dan alat optik bagian yang kedua. Bagian keduanya itu cermin cekung. Pengertian dari cermin cekung. Ya, cermin cekung itu adalah cermin dengan permukaan lengkung. Ya, untuk membedakan antara yang cekung dan cembung, kalau cekung itu berarti melengkungnya atau cerminnya yang ada di bagian dalamnya. Ya, sifat dari cermin cekung ini bersifat konvergen. Apa konvergen itu? Yaitu mengumpulkan sinar-sinar. Sinar pantul ya yang dikumpulkan. Nah, berkas sinar sejajar sumbu utama, jadi kalau ada sinar yang datang sejajar sumbu utama, akan dipantulkan mengumpul pada satu titik yang dinamakan titik fokus. Nah, ini gambarnya. Ya. Jadi, yang dikatakan konvergen itu mengumpulkan. Jadi sinar-sinar pantulnya itu dikumpulkan ke satu titik ya. Jadi berkas sinar sejajar atau sinar yang datangnya sejajar sumbu utama itu yang mana? Yang ini ya. Nah, ini sumbu utama. Nah, jika sinar datangnya sejajar sumbu utama, ini nanti semuanya akan dipantulkan menuju satu titik. Nah, satu titik ini adalah titik fokus. Nah, makanya sifat dari cermin cekung adalah konvergen, mengumpulkan sinar. Oke. Cermin cekung juga disebut juga cermin konkav, ya, atau cermin positif. Kenapa positif? Karena fokusnya ada di depan cermin, ya. Yang diarsir biru ini bukan cerminnya, berarti yang bagian depan ini adalah cerminnya. Titik fokus ada di bagian depan, di depannya cermin cekung, makanya dikatakan cermin positif. Oke, contoh dari cermin cekung. Ini yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang pertama adalah tahu apa ini? Cermin yang digunakan biasanya pada peralatan dokter gigi, ya, untuk mengetahui atau memeriksa gigi yang berlubang. Ini adalah cermin cekungnya, ya. Sinar datang itu dikumpulkan. Tujuannya apa? Agar bayangan dari gigi ini lebih jelas, bisa diperbesar. Oke. Nah, lanjutnya adalah cermin pada bagian bawah mikroskop yang bagian sini. Ada yang tahu apa fungsinya? Nah, cermin ini fungsinya adalah untuk mengumpulkan cahaya, sehingga bayangan atau bayangan yang dihasilkan oleh mikroskop kita bisa melihatnya dengan jelas karena ada cahaya yang terang. Ya. Kemudian yang ketiga, reflektor pada lampu atau pada senter. Ya. Nah, ya bagian dalamnya ini adalah cermin cekung. Ya. Tujuannya agar sinar yang datang itu nanti dikumpulkan sehingga cahayanya lebih terang. Berikutnya, cermin kosmetik atau biasanya kita jumpai pada alat optik ya seperti ini. Ya, ini. Dan banyak lagi pada parabola itu juga menggunakan cermin cekung. Oke, bagian-bagian cermin cekung. Ya. Nah, ini adalah cermin cekungnya. Yang bagian depan hitam itu cerminnya, yang diarsir warna pink ini adalah bagian belakangnya. Nah, ini cermin cekung ya. Kemudian yang garis memotong pada cermin bagian tengahnya ini adalah sumbu utama. Oke ya, sumbu utama. Nah, perpotongan antara cermin sama sumbu utama ini ada titik.
namanya titik O ya, dikasih titik O. Apa titik O itu? Titik pusat optik atau cermin ya. Nah, kemudian ada titik lagi di depannya cermin, ini adalah titik F. Titik F itu apa? Titik fokus ya. Nah, seperti yang tadi, semua cahaya akan dipantulkan ke titik fokus pada cermin cekung ya. Kemudian ada titik lagi di belakangnya titik fokus, ada titik M ya. Titik M ini ada yang menyebutkan juga 2F ya. Kenapa 2F? Karena jaraknya ya, jarak antara O ke F ini ya harus sama dengan antara F ke atau M ke F ya. Ini jaraknya harus sama. Nah, makanya jadi 2 kalinya fokus. Jadi kalau kalian nanti ada praktek menggambar, itu kalian harus teliti ya. Jarak OF dan FM harus sama. Apa M itu atau 2F itu? Titik pusat kelengkungan optik atau titik kelengkungan optik ya. Nah, oke. Jarak antara O dan F ini adalah F kecil. F kecil itu adalah jarak fokus. Jadi diukurnya mulai dari titik O sampai titik F ya. Ini F kecil, jarak fokus. Kemudian, oke, antara titik O sampai titik M itu ada yang namanya R. R itu adalah jari-jari kelengkungan. Jadi, R itu diukurnya mulai dari titik O sampai titik M. Ya, R itu besarnya adalah 2 kalinya fokus. Ini, ya kan? Tadi sudah dijelaskan sama Bu Cima, kalau antara OF dan FM itu harus sama jaraknya. Makanya R itu adalah 2 kalinya fokus. Ini, ya. Oke. Jarak fokus ini ya, F, dan jari-jari kelengkungan tadi R, itu kalau pada cermin cekung bernilai positif ya. Kenapa bernilai positif? Karena letaknya di depan cermin. Diingat ya. Jadi cermin cekung itu adalah cermin positif karena F dan M-nya letaknya di depan cermin. Oke, berikutnya aturan ruang pada cermin cekung ya. Nah, ini adalah cermin cekung ya. Seperti tadi ada sumbu utama, ada titik O, titik F dan titik M ya. Ingat jarak OF dan FM harus sama. Oke, aturannya ini aturan ruangnya antara O dan F ini adalah ruang 1 ya. Antara F dan M ini adalah ruang 2. Antara M dan seterusnya sampai tak terhingga ini adalah ruang 3 ya. Antara O dan sampai tak terhingga di belakang cermin itu adalah ruang 4 ya, harus benar-benar teliti. OF ruang 1, FM ruang 2, M dan seterusnya ruang 3 di belakang cermin adalah ruang 4. Oke. Aturan ruang ini bertujuan adalah yang pertama itu untuk menentukan posisi ruang bendanya sama ruang bayangannya ya. Berarti bendanya diletakkan di mana dan bayangannya diletakkan di mana, itu tujuannya digunakan aturan ruang ya. Nah, ini ada rumus ya. Ruang benda R itu ruang ya. Ruang benda ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Sebagai contoh, misalkan ruang bendanya diletakkan di nomor 3, di sini nantinya ya. Oke, ya, bendanya diletakkan di ruang 3. Maka bayangannya harus diletakkan di mana? Bayangannya harus nanti letaknya di mana supaya kalau penjumlahannya hasilnya 5 ya. Berarti nanti bayangannya itu letaknya harus di ruang 2 ya. Nah, seperti ini.
Loh, kenapa Bu kok terbalik? Karena bayangan itu kalau di depan cermin itu nanti terbalik. Seperti ini ya. Jadi kalau posisi benda di ruang 3, maka bayangannya di ruang 2 supaya nanti 5 ya. Kalau misalkan posisi bendanya di ruang 1, nanti bayangannya ada di ruang 4. Oke ya. Nah, tujuan yang kedua itu untuk menentukan sifat bayangannya ya. Sifat bayangannya itu nyata atau maya ya. Ini keterangannya. Dikatakan nyata bayangan itu jika letaknya di depan cermin. Seperti ini ya. Bayangannya letaknya di depan cermin, maka sifatnya adalah nyata ya. Nah, jarak bayangan itu berarti ini kan bayangan, diukur dari titik O ya sampai ke bayangannya itu adalah jarak bayangan ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini dari O sampai bayangannya itu adalah SI. Jarak bayangannya lambangnya SI ya. Nih. Nilainya positif ya karena letaknya di depan cermin ya. Jadi kalau nyata itu SI-nya positif. Nah, jika bayangannya maya, maka bayangan itu letaknya di belakang cermin. Di sini berarti di ruang 4. SI-nya nilainya negatif. Jadi kalau nyata SI-nya positif, nanti kalau maya kan di belakang cermin, berarti SI-nya nilainya negatif. Oke. Nah, seperti ini sifat bayangannya tadi apa? Oke, nyata ya, karena di depan cermin. Lanjut, aturan yang ketiga tujuannya adalah untuk menentukan posisi bayangannya, terbalik atau tegak ya. Nah, bayangan terbalik itu benda atau bayangannya letaknya di ruang 2 atau di ruang 3 ya. Jadi bendanya atau bayangannya itu letaknya di antara ruang 2 dan 3 atau di balik 3 dan 2. Itu dikatakan terbalik atau bayangannya itu di depan cermin ya. Itu dikatakan nyata. Kalau nyata itu pasti terbalik ya. Dikatakan bayangan tegak ya. Tegak itu jika benda atau bayangannya di ruang 1 atau di ruang 4. Jadi di antara ruang 1 dan ruang 4 ini nanti bayangannya sifatnya tegak. Nah, tadi bayangan di ruang 4 apa? Di belakang cermin ini maya. Jadi kalau maya itu pasti tegak ya. Oke. Nah, seperti gambar ini karena ini letaknya di ruang 2 atau di ruang 2, ini kan di ruang 2 ya, atau letaknya di depan cermin, itu maka bayangannya terbalik. Jadi bisa dijadikan patokan kalau nyata itu pasti terbalik. Oke. Yang keempat, menentukan besarnya bayangan ya. Bayangan diperbesar jika ruang bayangan lebih besar daripada ruang bendanya. Sekarang kalian perhatikan pada gambar ini. Ruang bayangannya di ruang berapa? Ruang 2. Ruang bendanya di ruang 3. Lebih besar enggak ini ruang 2 dengan ruang 3? Lebih kecil ya. 2 sama 3 kan ini yang 2 kan lebih kecil. Nah, maka bayangannya tidak diperbesar, tapi diperkecil seperti ini. Ruang bayangan lebih kecil daripada ruang benda. Ini kan 2, bendanya 3. Jadi bayangannya ruangnya lebih kecil daripada ruang bendanya. Makanya dikatakan diperkecil sifatnya. Ya, jadi ini sifatnya diperkecil. Saya kasih contoh lagi, misalkan ada benda diletakkan di ruang 1. Maka bayangannya tadi di mana? Kalau ini di ruang 1 supaya 5 jadi bayangannya di ruang 4. Nah, jadi nanti bayangannya seperti ini ya. Kalau di belakang cermin itu bayangannya tegak ya, Nak ya. Kalau di depan cermin bayangannya terbalik. Nah, sifatnya seperti apa? Nah,
karena di belakang cermin, ini tadi, di belakang cermin sifatnya maya. Nah, kalau maya itu pasti tegak, seperti ini. Tegak itu letaknya di mana? Antara ruang 1 atau di ruang 4. Ini kan di ruang 4, berarti tegak. Nah, ukurannya bagaimana? Ruang bayangannya lebih besar daripada bendanya. Ruang bayangannya 4, bendanya 1, berarti kan lebih besar. Diperbesar. Itu cara menentukan sifat bayangannya. Berikutnya, sebagai pedoman dalam melukis bayangan, kalian harus tahu dan harus hafal sinar-sinar istimewa cermin cekung. Ya, nih. Yang pertama, ada 3 sinar istimewa ya, harus dihafalkan ini. Karena sebagai dasar untuk melukis bayangan. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Nih ya. Nah, ini adalah seperti tadi, cermin, ini sumbu utama, ada titik O, titik F, dan titik M. Ya, nah, ingat di sini, sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, ini sinar datang, ya, sejajar sumbu utama. Maka nanti akan dipantulkan menuju titik fokus. Nah, ini pemantulannya yang warna merah ini ya. Jadi benda itu kalau mengenai sinar itu kalau mengenai benda itu pasti dipantulkan seperti ini. Jika sinarnya mengenai cermin sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Harus pas di fokusnya sini ya. Yang kedua, nah, jika sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama, kebalikannya ya. Nah, sinar datangnya menuju titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini nanti dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini sinar istimewa yang kedua. Sinar istimewa yang ketiga, jika sinar datang itu melalui titik pusat kelengkungan. Ya, seperti apa yang titik pusat kelengkungan? M, ya, titik M ini adalah titik pusat kelengkungan. Jadi kalau sinar datangnya melalui atau menuju titik M, ya, titik pusat kelengkungan, maka akan dipantulkan kembali. Jadi dipantulkan lagi, balik lagi ke situ, ya. Ini adalah 3 sinar istimewa. Nanti dasarnya melukis bayangan itu kalian mengambil 2 dari 3 sinar istimewa. Boleh 1 dan 2, 1 dan 3. 2 dan 3 boleh ya. Menggunakan 2 itu sudah terbentuk bayangan. Oke, cara melukis bayangan benda pada cermin cekung ya. Contohnya di sini. Lukis bayangan benda jika benda terletak pada ruang 3 ya. Dan tentukan sifat bayangannya. Ingat tadi ruang 3 di antara M sampai tak terhingga ya. Menerapkan 2 di antara 3 sinar istimewa. Misalkan di sini Bu Cima menerapkan sinar istimewa pertama dengan sinar istimewa yang kedua, ya. Nah, melukis cerminnya dulu dan sumbu utama dilengkapi dengan titik-titik O dan FM, ya. Ingat OF harus sama dengan FM jaraknya, ya. Oke, benda diletakkan di ruang 3. Sini ya, ruang 3. Antara M sama tak terhingga. Sinar istimewa pertama, sinar datang harus mengenai ujung bendanya ya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Yang pertama ya. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Di sini nanti sinar-sinar pantul itu akan terjadi perpotongan. Nah, perpotongan ini nanti ditarik garis. Nah, inilah bayangannya. Ya. Oke, sifatnya ingat tadi kalau bayangan di depan cermin itu adalah nyata ya. Ini kan di depan cermin. Atau bayangan itu diletakkan di ruang 2 atau ruang 3 itu adalah nyata. Kalau nyata itu pasti terbalik ya. Nah, terbalik itu tadi kalau letaknya di depan cermin ya, terbalik atau nyata pasti terbalik. Nah, kemudian ukurannya
Karena bayangannya letaknya di ruang 2, bendanya di ruang 3, berarti kan lebih kecil bayangannya, berarti diperkecil. Inilah cara melukis bayangan benda. Oke, contoh yang kedua. Misalkan lukis bayangan benda jika benda terletak pada titik F ya atau titik fokus dan tentukan sifat bayangannya. Nah, di sini Bu Cima menerapkan sinar istimewa yang satu dan yang ketiga. Kalau yang contoh pertama tadi kan 1 dan 2 ya, ini 1 dan 3. Seperti biasa lukis cerminnya, sumbu utama, titik O, F, dan M ya. Oke. Benda diletakkan tepat di titik fokus. Berarti di titik fokus ini ya. Menerapkan sinar istimewa yang pertama dulu. Sinar datang menuju sejajar sumbu utama. Berarti sinar harus mengenai ujung bendanya ya, sinar datang. Kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang ketiga, sinar datang itu menuju titik M. Nah, dari ujung bendanya itu dari titik M ya. Nah, mengenai ujung bendanya ini ya. Tuh. Maka akan dipantulkan kembali. Nah, balik lagi. Kalau kalian perhatikan, ternyata sinar-sinar pantulnya ini sejajar. Jadi kalau mau diteruskan ke bawah, ya tetap lurus, tidak ada perpotongan. Mau diteruskan ke atas, nah, seperti ini, nah, tetap tidak ada perpotongan. Sehingga pada titik fokus sifat bayangannya tak terhingga ya, sehingga tidak bisa sifat bayangannya tidak bisa ditentukan, tak terhingga. Oke, untuk rumus pada cermin ya, ini berlaku juga untuk cermin cekung dan cermin cembung ya. Nah, rumusnya ini, 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI ya. Nanti ada keterangannya SO itu apa, SI apa ya. Kemudian rumus yang kedua, 2/R sama dengan 1/S ya, O ditambah 1/SI. Kemudian rumus yang ketiga M itu sama dengan SI per SO, ada tanda mutlaknya ya. Karena kalau pakai tanda mutlak ini hasilnya nanti pasti positif. Atau M itu sama dengan HI per HO. Keterangannya di sini. Nah, F itu adalah jarak fokus yang ini ya. Satuannya senti. R itu adalah jari-jari kelengkungan. Nilainya adalah 2 kalinya fokus ya. Kemudian SO yang ini jarak bendanya. Diukur dari mana? Dari titik optik, titik pusat optik ya, di titik O, diukur dari titik O. Kemudian SI itu adalah jarak bayangan ya. Jarak bayangan itu juga diukur dari titik O sampai ke bayangannya. M pembesaran bayangannya ini ya. Nah, besarnya kali. HI, HO. H itu ketinggian. HO ketinggian benda, HI ketinggian bayangan. Ingat untuk cermin cekung, nilai F dan R-nya positif ya. Kemudian keterangannya lagi pada jaraknya ya. Jika S aksen jarak bayangan itu nilainya negatif. Jadi nanti kalau kalian menghitung ketemunya nilainya negatif, maka pasti itu dipastikan sifat bayangannya adalah maya dan tegak ya. Kalau misalkan kalian menghitung SI-nya jarak bayangannya itu ketemunya positif, maka sifat bayangannya adalah nyata dan terbalik. Untuk pembesaran bayangan, ya, jika kalau kalian hitung nanti ketemunya kurang dari 1, maka bayangan itu diperkecil. Ya. Jika nilainya sama dengan 1, maka bayangannya itu besarnya sama dengan bendanya, sama besar ya. Jika lebih besar dari 1, maka bayangannya itu diperbesar. Sebagai contoh soalnya, ya, menerapkan rumus tadi ya. Nih, di depan sebuah cermin cekung diletakkan benda yang jaraknya 30 cm. Jarak fokus cermin 20 cm. Jika tinggi benda 6, tentukan jarak bayangan, pembesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangannya. Oke,
Kalau mengerjakan ingat penyelesaiannya harus ada diketahui, ditanya, dan dijawab ya. Yang diketahui adalah SO, jarak bendanya. Ini loh, benda yang berjarak 30 cm ya. Ini SO-nya. Kemudian yang diketahui lagi adalah jarak fokus, F fokus. Ini kan 20 cm. Ingat cermin cekung fokusnya adalah positif. Yang diketahui lagi adalah HO, tinggi benda. Tinggi benda 6 cm ya. Yang ditanyakan adalah jarak bayangan SI, pembesaran bayangan adalah M, tinggi bayangan HI, dan sifat bayangan ya. Menjawab yang pertama SI, rumusnya pakai 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI ya. Kan tadi ada 3 rumus. Nah, karena yang diketahui fokus berarti pakai 1/F ya. Nanti kalau yang diketahui jari-jari kelengkuan ya pakai 2/F ya. Kita masukkan angkanya 1/F sama dengan 1/30 ditambah 1/SI ya. Oke. Nah, karena yang ditanya adalah SI, maka nanti yang 1/30 pindah ruas ya. Pindah ruas penjumlahan, kalau pindah jadi pengurangan. Ya, ini di sini ya. 1/F 1/30 pindah jadi dikurangi 1/30 sama dengan 1/SI-nya disendirikan karena yang ditanyakan. Oke. Nah, kalau misalkan saya tulis dibalik, SI-nya saya taruh di depan. Ini tetap 1/F dikurangi 1/30. Sama saja ya. Kita masukkan angkanya. 1/SI ditanyakan. 1/F-nya adalah 20 min 1/30. Ya. Ingat dulu kalian pelajaran SD sudah pernah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Penyebutnya harus disamakan dulu. Samakan 60 ya. Nah, 60 dibagi 20 3. 3 kali 1 3 ya. 60 dibagi 32. 2 kali 1 2. Nah, karena penyebutnya sudah sama bisa langsung dikerjakan. 3 dikurangi 2 adalah 1 1/60. Karena yang dicari adalah SI, bukan 1/SI, maka dibalik. SI per 1 sama dengan 60/1. 60/1 adalah 60 cm. Jadi, jarak bayangannya adalah 60 cm. Sekarang yang B. Ya. Mencari pembesaran bayangan. Ini rumusnya. M sama dengan harga mutlak SI per SO. Ya. Nah, saya ingatkan kembali tadi SO jarak bendanya 30, fokusnya 20, tinggi bendanya HO-nya 6 ya. Dimasukkan M sama dengan SI itu adalah 60 ya. Tadi yang A kan ketemunya 60 SI. SO 30. Tanda mutlak berarti nanti hasilnya pasti positif. 60 dibagi 30 adalah 2 kali. Ya, pembesaran itu satuannya adalah kali. Nah, jadi pembesaran bayangannya adalah 2 kali. Yang C, mencari tinggi bayangan. Rumusnya pakai M sama dengan HI per HO. Ya, oke. Dimasukkan M-nya tadi ketemunya 2. HI ditanyakan. HO-nya tinggi bendanya adalah 6. Mencari HI, 6 ini pindah ruas ya. Pembagian kalau pindah ruas jadi perkalian. Jadi seperti ini. Nanti HI itu berarti 2 dikali 6. Ketemunya 12 cm. Jadi tinggi bayangannya adalah 12 cm. Nah, sekarang menentukan sifat bayangannya. Ingat tadi SI-nya adalah 60 ya. Nilainya positif. Kalau positif adalah nyata. Nah, kalau nyata itu pasti terbalik. Ingat-ingat ya. Nah, sekarang pembesaran bayangannya adalah 2 kali. 2 kali itu adalah lebih besar dari 1. Nah, jadi sifatnya diperbesar. Untuk cermin cekung, tugas-tugasnya nanti silakan kalian lihat di Google Classroom ya.
Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tetap dipelajari apa yang sudah diberikan tadi. Oke? Jangan lupa berdoa setelah pembelajaran ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.